Wah, ini langsung ini pelanggan lama ini rame langsung. Yang pada haus-haus ilmu nih semua nih. Halo. Ini dia Malam yang ini ditunggu-tunggu ini. Malam lebih nyantai. Kalau ada yang menyalain video apa silakan ya, bebas. Sambil tunggu Pak Anton ya. Rekan saya ini saya sekalian perkenalkan. Kenapa bisa bahas sampai 255 chatbox itu gimana sih? Mungkin bisa cek sama kita ini. Kan namanya Pak Reski nih, dia membawakan ini apa tema yang sangat menarik. Ini Pak Reski cari gara-gara. Nanti kalau misalnya diskusi di Ambiar ini dimintakan pertanggungjawaban nih Mas Reski nih. Aduh. Lagi baca-baca tentang fidusia, tapi nggak paham jadi nanya, Bang. Sama nih, ini juga kalau saya nggak waktu itu ketemu kasus juga nggak ngerti saya jadinya. Iya. Nah ini nanti kalau Pak Anton udah masuk, nanti ya saya akan guide ya, saya akan moderator seperti biasa. Ceritakan dulu lah Reski, duduk perkaranya awal gimana, nanti biar beliau yang saya minta jelaskan mulai dari dasarnya ya. Di BAP dulu ya. Siap dong. Supaya itu, siapkan catatan nih. Jadi next time bisa jadi senjata kalau sampai praktek atau kelas ulangan. Wah ini, karena gini, kalau saya bisa ngomong sebentar ini mumpung nunggu beliaunya, fidusia itu prakteknya berbeda ya. Dalam arti ya kita tahu semua hukum prakteknya beda, pasti. Tapi, bentar ini saya ada interupsi. Bentar ya. Nah, jadi berbeda-bedanya itu ini letaknya di kepada siapa Anda menjaminkan barang tersebut. Ya. Kalau Anda menjaminkan ke bank, aturannya beda. Ya mungkin paling mendekati hukum itu bank, tapi tetap bank juga melakukan banyak pelanggaran ya. Karena itu yang saya bilang kemarin kan, takut dengan pengacara. Lalu kalau Anda ke pegadaian, itu mereka juga punya aturan sendiri. Pegadaian level di mana? Kelasnya apa? Ya kan? Terus kalau Anda gadaikan juga dengan si itu lintas darat rumah sebelah Anda, ya, ya itu aturannya beda lagi kebiasaannya. Jadi memang seru sih, memang saya nggak nyalahin, memang seru ini topiknya. Makanya saya juga sampai gandeng rekan itu memang kebetulan beliau ahli dan memang tidak ada masalah kontrak yang nggak memuat fidusia. Dalam arti pasti dari suatu kontrak yang bagus itu harus ada suatu bentuk jaminannya gitu ya. Nggak harus fidusia, mungkin HT, tapi bentuk jaminan yang kalau sampai dilanggar eksekusi. Itu jauh lebih kuat daripada Anda pakai denda, kalau nggak bayar denda 1% sehari, ya itu susah. Nah ini beliaunya, Pak Anton. Ini Pak Anton. Ini ada beberapa mahasiswa, praktisi, dan juga anak-anak ini juga ada yang penasaran dengan fidusia, Pak. Ada yang tadi sampai bawa ada Pak Reski ini bawa kasusnya tadi ya. Pak Reski siap-siap bicara ya. Itu gini, Pak. Sampai 255 chatbox, Pak, saya bangun, Pak. Saya habis buka HP gitu langsung 255. Ini kelihatannya topiknya seru. Jadi mereka nanti jadi sistemnya gini, Pak. Biarkan Pak Reski bawakan kasusnya. Nanti Pak Anton jelaskan mulai dasarnya dulu, ya Pak ya. Iya, coba saya anukan ya. Memang berapa untuk tahun fidusia, Pak? Ngajar fidusia Pak? 7 tahun bener nggak? Bukan fidusia sih tepatnya. Ya memang fidusia ya nyerempet-nyerempet sih ya. Tapi pengalaman saya lebih banyak di hak tanggungan memang. Hak tanggungan ya. Hak tanggungan sih. Tapi ya fidusia sih ya umumnya ya cuma gitu-gitu aja sih, setahu saya. Waduh, gitu-gitu aja. Nah, sangat meyakinkan. Oke, Pak Reski, bisa dibuka dulu. Ya, gini Pak. Tadi saya baca-baca tentang hukum jaminan. Saat saya baca tentang fidusia, saya agak bingung tentang apa perbedaan antara fidusia dengan jaminan fidusia. Dan bagaimana kedudukan fidusia ketika ada pihak ketiga, misalnya leasing atau finance yang membiayai
Kenapa? seseorang mengambil kredit di sebuah dealer atau motor misalnya, apakah yang diberikan saya sebagai pemberi fidusia itu memberikan fidusia saya ke leasing atau leasing yang berikan fidusia ke dealer? Gitu Pak. Maksudnya masih agak bingung tentang apa bedanya antara fidusia dengan jaminan fidusia. Tadi sudah dijawab, cuman timbul beberapa diskusi, misalnya bagaimana ketika dalam perjanjian fidusia itu terdapat uang prestasi, apakah dieksekusi jaminan fidusianya atau malah ganti rugi, ataukah jaminan fidusia bisa dieksekusi ketika dituangkan dalam bentuk perjanjian atau berdasarkan putusan pengadilan, gitu Pak. Ya, sebenarnya kalau ingin memahami, sebenarnya kita nggak bisa ya Pak ya, kalau kita hanya berbicara dalam konteks cuma fidusia aja ya, kalau dalam memahami hukum jaminan, karena pada dasarnya hukum jaminan itu sendiri itu berangkat dari buku 2 BW ya, tentang benda, kemudian sama buku 3 tentang perikatan, di mana sifat-sifat kebendaan itu sifatnya mutlak. Ya, sifatnya mutlak, bisa ditegakkan kepada siapa saja. Sementara untuk perikatan sendiri itu hanya bisa ditegakkan kepada para pihak yang masuk di dalam perikatan itu. Nah, hukum jaminan itu mengcombine atau mengkombinasi dari 2 buku ini, di mana dalam suatu bentuk perjanjian itu ada dalam suatu bentuk apa namanya ya, perikatan jaminan ya, perikatan jaminan itu sebenarnya terdiri dari 2 perjanjian. Satu adalah perjanjian pokoknya, jadi berupa hutang piutang. Kemudian kedua adalah perjanjian jaminannya. Nah, ini yang sering sekali memang orang beranggapan salah, bahwa kalau hutang piutang kan uang prestasi kan nggak ada sangkut pautnya dengan jaminan. Nah, karena pada dasarnya ini 2 perjanjian yang terpisah. Hanya saja perjanjian jaminan ini muncul sebagai perjanjian ikutan. Ketika perjanjian pokoknya ini selesai, ya, otomatis dia selesai. Apakah perjanjian jaminan ini bisa berubah? Bisa. Tanpa mengikutkan perjanjian pokok, bisa. Jadi pada dasarnya kalau misalnya saya pertama menjaminkan kendaraan, ya, senilai misalnya anggap aja 200 juta, kemudian saya ganti dengan saya menjaminkan rumah senilai harga 200 juta, nggak masalah. Tapi perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutangnya tetap. Tapi begitu perjanjian hutang piutangnya ini berubah, jaminannya pasti akan ikut berubah. Nggak akan mungkin tetap. Nah, kalau kita bicara tentang fidusia, ya, tentang fidusia itu sebenarnya tidak lepas dari penggunaan dari apa ya, bentuk jaminan fidusia untuk benda-benda bergerak. Karena dalam hukum benda itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi ya. Jadi contohnya adalah benda yang berbentuk dan tidak berbentuk, kemudian benda yang habis pakai dan yang tidak habis pakai. Nah, bentuk-bentuk benda inilah yang akhirnya dipisahkan, diklasifikasikan sendiri-sendiri dalam bentuk jaminan sendiri-sendiri apabila benda itu digunakan sebagai jaminan suatu perjanjian. Nah, fidusia itu lebih dikhususkan kan kepada benda-benda yang bergerak. Benda-benda bergerak dalam hal ini kalau di dalam buku 2 BW itu ada satu jenis benda yang belum terklasifikasikan di dalam BW, yaitu adalah benda yang terregister dan benda yang tidak terregister. Nah, untuk benda-benda yang tidak terregister, itu pada umumnya orang akan menggunakan gadai sebagai metode penjaminannya. Sementara untuk benda-benda yang terregister, itu yang digunakan adalah fidusia. Jadi, kalau
masalah hubungannya antara dealer, leasing dan kita sebagai pemberi fidusia itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya, karena pada dasarnya kita hutang kepada leasing, ya uangnya itu dipakai untuk beli barang. Jadi pada dasarnya sebenarnya hampir sama seperti hak tanggungan. Ketika hutang itu belum lunas, sebenarnya yang punya barang itu leasing. Yang punya barang itu leasing. Hanya saja dalam sistem penjaminan ini, nama yang terregister, ya, nama yang terregister itu nama kita. Hanya saja itu belum menjadi murni milik kita sebelum hutang itu dilunasi. Jadi sama seperti kita misalnya beli rumah, ya, kita beli rumah, itu kalau kita sistem KPR, kredit di bank, itu juga sama. Sertifikat rumahnya itu memang atas nama kita. Tapi dengan adanya perjanjian penjaminan, ya, yang dianggap sebagai yang memiliki kekuatan hukum yang berkekuatan tetap, disamakan ya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ini kalau misalnya perjanjian pokoknya itu tidak terlaksana, jadi secara otomatis yang diakui adalah perjanjian penjaminannya atau sertifikat hak tanggungannya. Karena sudah dianggap sebagai benda yang berkekuatan hukum tetap. Tapi ini ibaratnya semacam perjanjian bersyarat. Jadi bersyaratnya dalam artian kepemilikan kita diakui selama perjanjian hutang piutangnya itu lancar dan setelah itu berakhir. Jadi lunas. Tetapi selama ini belum, dalam periode tertentu ini hutang piutangnya belum lunas, ya, pada dasarnya benda itu sebenarnya milik bank. Oleh karena itu, orang yang menjaminkan benda ke kreditur itu dilarang untuk menjaminkan benda itu atau mengalihkan benda penjaminannya itu kepada pihak lain. Jadi hubungan antara kreditur, debitur, ya, dengan objek penjaminan, ya, itu sebenarnya lebih ringkasnya itu dilihat dari bentuk dari penjaminannya sendiri, dia bergerak atau tidak, kemudian terregister atau tidak, maka masuk ke dalam kategori-kategori tadi, gadai, kemudian ada fidusia, untuk benda yang tidak bergerak dan tanah itu masuk ke hak tanggungan, kemudian kalau dia benda berupa hasil tani itu masuk ke resi gudang. Terus kemudian kalau misalnya hipotek, ya itu khusus untuk pesawat terbang sama kapal ya. Nah, gimana, Reski? Kira-kira sudah menjawab atau masih ada sesuatu yang mau ditanyakan? Ya, masih ada. Peserta nih, baru 10 menit. Ya, tentang kan pada hakikatnya, pada dasarnya yang saya tahu tentang fidusia itu mengalihkan hak kepada pihak lain, di mana barangnya, kepemilikan barangnya secara fisik ada pada si pemberi fidusia, tapi kepemilikan hukum ada kepada penerima fidusia. Terus bagaimana dengan barang atau benda yang akan ada di kemudian hari? Artinya belum berwujud, belum ada saat ini, tapi akan ada di kemudian hari. Misalnya piutang. Apakah piutang bisa juga dialihkan haknya begitu, Pak? Kalau piutang bisa dialihkan haknya, ya, bisa dialihkan haknya. Itu mungkin bisa Bapak lihat, misalnya ya, itu banyak sekali terjadi itu kalau misalnya ini ya, kebanyakan yang orang-orang hutang kartu kredit dan sebagainya ya. Nah, itu sebenarnya ketika bukan lagi bank yang melakukan penagihan, tetapi debt collector. Jadi gini Pak, di bank itu sendiri sebenarnya ada metodenya dan mereka itu terikat dengan satu peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK dan Undang-Undang Perbankan. Di mana kredit yang macet itu ada kata klasifikasi pengkategorian kredit ini lancar, kurang lancar, dalam pemantauan, dan macet.
Nah, ini ada jangka waktunya. Nah, selama periode tertentu ini, jadi kurang lebih sekitar 6 bulan, itu masih pihak bank, ya, masih pihak bank sendiri yang melakukan penagihan. Karena memang pada dasarnya itu dianggap masih menuju ke arah macet. Setelah 6 bulan itu dianggap macet. Nah, yang dilakukan oleh bank setelah 6 bulan, jadi biasanya dalam periode 1 bulan sampai ke bulan ke-6, ini dilakukan pendekatan-pendekatan secara pertama ya secara persuasif ya, kemudian agak sedikit lebih keras karena pada dasarnya kalau ketika tagihan di bulan pertama sampai bulan ketiga itu biasanya yang turun itu kepala cabang atau marketing yang nagih ke Bapak.